Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, membahas mengenai produksi konten multimedia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Supriyadi dengan NPM 1194059. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari sistem multimedia. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama kita harus mengetahui pada produksi konten multimedia itu terdapat 3 kata. Yang pertama ada produksi, yang dimana diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan sekaligus untuk menghasilkan suatu produk. Jadi di dalam produksi ini kita nantinya akan memproduksi suatu konten, baik itu film, game, multimedia, dan yang lainnya. Selanjutnya di sini ada konten yang dapat diartikan sebagai informasi berupa media elektronik. Sebetulnya bukan hanya media elektronik ya, konten itu, tetapi dapat media biasa, cetak, itu kan suatu konten, misalkan koran. Dalam media elektronik, kita dapat lihat banyak di dalam sosial media itu terdapat suatu konten yang dimana konten tersebut dapat mengajak masyarakat luas untuk mengetahui informasinya. Nah, dan yang ketiga ada multimedia. Multimedia sendiri itu merupakan atau bertujuan untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan tautan sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Yang pertama di sini ada storyboarding. Lalu apa itu storyboarding? Nah, storyboarding itu merupakan sketsa yang disusun secara berurutan yang menggambarkan perubahan penting dari adegan dan aksi dalam pengambilan gambar. Nah, biasanya storyboard ini digunakan di dalam film, acara, ataupun yang lainnya. Nah, dalam mengkomunikasikan suatu karya atau menyiarkannya, jadi storyboarding ini memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menyebarkan kepada masyarakat luas. Jadi konten yang sudah dibuat itu harus memiliki daya tarik yang tinggi ya, sehingga masyarakat luas itu tidak bosan melihatnya. Nah, di sini contoh dari storyboard. Nah, di sini ada contoh ya untuk penggunaan dari suatu aplikasi. Nah, yang pertama di dalam storyboard ini kita melihat ya, jadi calon user itu membuka suatu website untuk memilih dan memasukkan akun masyarakat ataupun petugas. Nah, di sana sudah digambarkan untuk tampilannya. Lalu yang kedua, user login menggunakan akun dengan label yang ia miliki. Nah, lalu selanjutnya sudah klik tombol login, maka kita akan diarahkan ke dalam form login tentunya ya. Lalu dimasukkan tuh user levelnya. Lalu pada tahapan ketiga, jika sudah berhasil nih login, maka masyarakat tersebut dapat membuat suatu laporan dan seorang petugas dapat merespon laporan, sedangkan admin mengelola semuanya kecuali membuat laporannya. Jadi sudah login nih dengan level tadi, level user atau masyarakat ya, masyarakat biasa, membuat suatu laporan dalam poin 3 lalu mengirimkan laporan. Nah, di sini yang keempat, petugas atau admin ya, itu dapat melihat laporan yang telah dikirim dan mengelola status laporan tersebut. Nah, selanjutnya di gambar kelima, itu setelah user menunggu dan mendapatkan, selanjutnya user mendapatkan tanggapan dari petugas atau admin ya, berupa notifikasi bahwa laporan telah ditanggapi. Nah, untuk yang terakhirnya, jadi seorang petugas dan admin juga dapat melihat proses laporan, dapat melihat jumlah laporan yang telah direspon dan baru saja diterima. Jadi di dalam yang terakhir itu laporan sudah diterima dan sudah direspon,
Dan yang keempat, laporan itu sedang diproses ya. Jadi untuk alurnya kita dapat lihat dari storyboard ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai broadcasting dan publishing. Lalu apa itu broadcasting publishing? Itu merupakan suatu aktivitas untuk dapat memamerkan hasil karya yang sudah dibuat agar dapat dinikmati atau digunakan secara publik. Ya, dengan kata lain dapat diartikan sebuah kegiatan yang menerbitkan sesuatu sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, cara menerbitkannya kita dapat mempublishnya ke berbagai media sosial ataupun platform lainnya yang sudah disediakan. Untuk media sosial sendiri contohnya yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter ya atau yang lainnya. Kita bisa menggunakan untuk mempublish atau menerbitkan suatu karya atau konten. Nah, di sini ada visual dan sound effect. Dimana untuk visual sendiri itu merupakan penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Nah, di dalam poin kedua itu ada visual ya, contohnya saya contohkan kamera, yang dimana kamera ini dapat kita lihat bentuknya hanya dengan menggunakan indera penglihatan. Jadi kita tidak dapat untuk mendengarkannya ataupun untuk mencium baunya ya. Seperti itu untuk visual. Nah, di sini ada sound effect. Lalu apa itu sound effect? Itu merupakan suara selain dialog yang dihasilkan oleh orang ataupun benda ya secara bersamaan dengan suara-suara yang muncul secara alami pada latar belakang. Nah, kita dapat lihat untuk gambar kedua itu suatu game ya, game yang terkenal yaitu Mobile Legends, PUBG dan yang lainnya. Di mana visual dan sound effect ini mempunyai keterkaitan yang sangat penting. Jika salah satunya tidak ada, maka suatu game itu tidak akan menjadi atau sangat buruknya. Coba bayangkan jika suatu game tidak terdapat visual, hanya suara saja. Lalu bagaimana cara kita untuk memainkan game tersebut? Lalu sebaliknya, jika suatu game tidak terdapat suara, nih, maka ketika kita memainkan game tersebut, untuk suasananya sendiri itu tidak sampai ya, jadi tidak, ibaratnya tidak asik saat misalkan kita dapat meng-kill tapi tidak ada suara sama sekali atau suara tembakan tidak ada, maka game tersebut tidak seru ya. Nah, di sini ada title goals. Itu merupakan suatu tujuan yang harus dicapai dari suatu produk yang dibuat, disebut, dan ditujukan kepada siapa targetnya. Nah, ini yang pertama ada audiens. Audiens itu merupakan suatu orang yang menonton atau melihat pertunjukan di dalam suatu acara ataupun kegiatan. Nah, di sini tentunya ada umur ya. Jadi umur itu dapat kita buat nih. Ini tujuannya untuk anak-anak, untuk remaja ataupun orang dewasa. Lalu yang ketiga itu ada gender. Jadi film atau konten tersebut lebih ditujukan untuk laki-laki atau perempuan nih. Jadi misalkannya contohnya kontennya mengenai otomotif. Tentunya konten tersebut ditujukan untuk laki-laki karena banyaknya laki-laki yang berkecimpung di dunia otomotif. Nah, selanjutnya bahasa. Jadi bahasa itu kita dapat menentukan ini mau cakupannya lebih spesifik, sedang, ataupun sangat luas. Nah, misalnya untuk bahasa daerah, tentunya kita akan spesifikkan untuk daerah tertentu. Sedangkan untuk nasional, maka kita akan spesifikasikan supaya bisa diakses
nasional bahasanya dan juga internasional, maka kita harus menggunakan bahasa internasional atau subtitle ya, supaya orang lain itu dapat mengakses dengan mudah atau memahami dengan mudah. Nah, selanjutnya ada requirement, yaitu persyaratan dari konten. Jadi, konten di dalam konten tentunya mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemakai atau masyarakat ya. Nah, di sini ada parameter. Parameter ini juga penting di dalam membuat suatu konten. Nah, di sini ada story content. Lalu apa itu story content? Itu merupakan suatu penyampaian konten melalui media sosial seperti internet ataupun suatu platform yang tersedia. Jadi informasi sehingga tersalur lebih luas ya, lebih luas. Nah, jadi story content ini dapat kita contohkan seperti halnya produksi film. Kalau tidak salah itu produksi film yang baru, maka akan dibuatkan trailernya, di mana seseorang akan tertarik nih untuk menonton ketika kontennya itu atau filmnya itu dipublish seperti itu. Nah, di sini ada testing dan juga publish. Lalu apa itu testing? Nah, testing itu merupakan tahap uji di mana suatu konten dilakukan identifikasi ketidaksesuaian dari suatu informasi untuk hasil yang diharapkannya. Di testing ini kita akan menguji coba ya, apakah konten ini sudah layak ataupun tidak. Nah, jika sudah layak, maka akan masuk ke dalam tahap publish. Jadi, publish itu merupakan suatu kegiatan menerbitkan sesuatu atau mengumumkan sesuatu sehingga menjadi konsumsi atau bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, misalkannya tadi, jika kita membuat suatu trailer, maka trailer itu sudah melewati tahap testing, maka selanjutnya dipublish untuk disebarkan ke masyarakat luas untuk yang bertujuan menarik masyarakat ketika publish filmnya itu menonton dari film yang dipublishnya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.